Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Mempersingkat waktu, saya akan melakukan review terhadap film Lembayu yang dibuat oleh MNC Pictures bekerjasama dengan Tiger Woman Entertainment dengan di bawah bendera MNC Pictures dengan si MNC Pictures bentar dengan series dengan Ruben Adrian sebagai pencerita bagian skrip dan bersama Emika Cadiri yang melebarkan cerita dari Elsinta Pikas sebagai penulis utama dan orang yang sumber. Satu yang paling penting adalah kalau kita membahas film ini berhasil lepas, misalnya kalau ngomongin hantu yang hamil di luar nikah habis itu bunuh diri atau dibunuh, film ini berhasil bebas dari beberapa adegan dewasa yang disandarkan kalau dicerita di skripnya lebih lugas ya. Tetapi ya karena ada pertimbangan nanti sensor dan lain sebagainya, ya Mbak Imul tidak memaksimalkan cerita seperti itu. Tapi yang dia maksimalkan adalah misalnya kekerasan verbal, atau misalnya sedikit ngomongin kuasa, atau yang lebih tepatnya lebih ngomongin bagaimana ketakutan mahasiswa PKL terhadap masa depan di mereka. Misalnya masa depannya si Arum yang diperankan Yasmin Jansen terhadap kehamilan dia, atau bagaimana Tasya Naingnya yang dia pengen keluar ini karena sudah bosan sudah tidak kuat dengan kejadian seram dan penampakan yang ada. Tapi dia ada di beban bagaimana dia mahasiswa PKL yang memang harus nurut dengan beberapa peraturan kampus, dengan peraturan tempat dia praktek, yang menyebabkan dia nggak ada di dua sisi. Selain dia cukup terdistress terhadap terornya, dia harus mengikuti peran dia sebagai nanti kamu jadi perawat, kamu harus adalah gerbang pertama dalam pelayanan pasien, dalam menyembuhkan pasien, membantu pasien sembuh, gerbang utama. Karena sebagainya, belum lagi isu-isu kuasa seksual dan bagaimana pola lelaki berpikir. Walaupun ya, kalau kita boleh jujur, biasanya kalau Arya Saloka selalu cukup terbuka ya terhadap beberapa karya baik film, series, dan sinetron yang dia mainkan, ya cukup seimbang lah dia memberikan kritik atau memberikan sebuah kesan bagus terhadap sinetron dan ini. Tetapi ya sampai hari ini saya belum membaca kesan kritik dia atau sikap dia dalam menjelaskan proses film ini. Kalau kembali lagi bagaimana saya mendapatkan informasi, ya kembali ke channelnya si Mbak Imul, bahkan sampai ya saya cukup setuju dengan beberapa reviewer yang membawa kesan dia melakukan rekaman suara terhadap ibu yang cukup rentan itu
untuk menyanyikan sabda Allah itu mampu memberikan dimensi yang lebih dalam terhadap kesan horornya. Hal itu belum ditambah dengan jump scare yang tepat di beberapa skill ataupun actingnya si apa suruh saya Yulia lagi Yulia nama saya Yuli Anna Joblin yang sebagai artis Malaysia yang cukup populer juga di Indonesia, mampu memberikan kesan sinema walaupun dia di make up juga ya. Kesan senyumnya itu kesannya mirip-mirip beberapa film Amerika, walaupun kalau kita sekali lagi langsung membandingkan filmnya, terlalu terlalu berlebihan. Nah, terakhir ya yang saya cukup apresiasi adalah bagaimana beberapa artis yang benar-benar memberikan sumbangsi yang besar ya, seperti Oka Antara, Astri Welas, Tio Pakusadewa, Arya Sanoka, ya cukup wow lah. Sekarang kita berakhir ke kritiknya. Kalau kritiknya yang saya tidak suka adalah misalnya beberapa cerita ya cukup terkesan bertele-tele yang menyebabkan banyak hal yang menurut saya lebih, kalau setelah membaca cerita aslinya lebih banyak orang sebenarnya bisa diekspor atau ditwist dikit tuh, misalnya bagaimana sebuah rumah sakit yang bisa ada cerita horornya yang ada yang menyebabkan dokter yang terdetek, yang dibuat berpikir ilmiah ikut mencari kebenaran kenapa ada kasus seperti ini, itu dibuat ceritanya sedemikian rupa untuk lebih cerita detektif lagi, lebih misteri, lebih identifikasi daripada kita melihat banyak orang yang menjelaskan bagaimana proses beberapa orang meninggal itu yang ya pada intinya ujung-ujungnya teror. Mungkin bisa itu sebagai teror, tapi ya menurut saya kurang pengolahan ceritanya untuk lebih menunjukkan bagaimana seorang dokter Ringo yang berwawancara sebagai salah satu kekuatan cerita dalam membuat Leo-nya lebih investigasinya tuh lebih dapat, hingga cerita ini memang dapat investigasinya dengan bagaimana membaca cerita ini atau menikmati sosok Ringo dalam film ini menjadi seorang orang yang mencari tahu kenapa kasus ini ada, ataupun bagaimana kita mencermati sosok Vivika yang sebenarnya ingin menyelamatkan temannya dan benar-benar menyelamatkan temannya yang sedang kesurupan. Secara tidak langsung dia mencari tahu ada kasus apa di rumah sakit ini. Ya, jadi liuknya begitu, beberapa liuk dan apa yang harus diprioritaskan dan tidak diprioritaskan itu merasa sedikit kurang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, sampai pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis komentar, jika ada pengen berinvestasi silahkan klik link saweria di deskripsi. Dan kritik saran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih.